Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muhasabah. Dan pembahasan kita telah sampai pada bab tentang samaratul muhasabah, itu tentang buah dari muhasabah, buah kebaikan atau manfaat dari melakukan muhasabah. Kita telah baca poin yang pertama, yaitu takhfiful hisab yaumal qiyamah, meringankan hisab pada hari kiamat. Yang telah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita baca poin yang berikutnya. Nulis mengatakan at-tamakkunu minal huda wal istiqraru alaihi. Di antara manfaat atau faidah melakukan muhasabah adalah mendapatkan kekuatan atau kemapanan, tamakun minal huda, dari petunjuk, wal istiqraru alaihi, dan mendapatkan ketetapan di atas petunjuk. Ya, at-tamakkun minal huda wal istiqraru alaihi artinya adalah mendapatkan kekuatan di dalam hidayah, gitu. Mendapatkan ketetapan di atas hidayah. Ya, sehingga hidayah di dalam diri kita atau dalam hati kita itu menjadi kuat, menjadi kokoh, ya. Nah, menjadi tidak goyah lagi hidayah itu. Ya, karena yang namanya hidayah itu kan juga macam-macam keadaan, bertingkat-tingkat keadaannya sesuai dengan tingkatan iman seseorang. Sesuai dengan tingkatan iman seseorang. Ada seorang yang memiliki, ya, atau telah mendapatkan hidayah, tapi hidayahnya masih lemah. Hidayahnya itu masih goncang lah. Dan ada orang yang mendapatkan hidayah dan hidayahnya itu kuat di dalam hatinya, ya, tidak goncang. Nah, dengan melakukan muhasabah
Ya, penulis mengatakan dengan sering melakukan muhasabah maka hidayah itu akan semakin kuat di dalam diri kita, akan semakin kokoh di dalam hati kita. Ya. Nah, maka muhasabah termasuk di antara sebab, gitu, di antara sebab atau di antara upaya kita di dalam mengokohkan hidayah ini. Dan mengokohkan hidayah, meneguhkannya, ya tentu sesuatu yang sangat penting. Karena hidayah adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat hidayah, nikmatul hidayah. Itu. Ya, jangan sampai nikmat yang satu ini hilang dari kita. Di antara nikmat-nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang paling besar yang harus kita jaga adalah nikmat hidayah. Ya, kita bisa kehilangan nikmat apapun di dunia ini, ya, tapi ya nikmat hidayah hendaklah kita tidak kehilangan tidak hilang dari kita, tidak hilang. Nah, ya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Asal hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hidayah itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Dan tapi Allah lah yang telah mengaruniakan kepada kalian. Ini juga dalil bahwasannya hidayah itu karunia, hidayah itu nikmat, minnah, karunia. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah mengaruniakan kepada kalian dengan Allah memberikan hidayah kepada kalian lil iman, kepada iman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya kepada Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Nah, siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, ya, hatinya itu berat, seakan-akan dia naik apa? Seakan-akan dia naik ke langit. Yang menunjukkan bahwa hidayah itu ya di tangan Allah. Seorang ketika Allah kehendaki dia diberikan hidayah, Allah jadikan hatinya itu lapang sehingga mudah menerima iman, mudah menerima Islam, mudah juga untuk melakukan amalan-amalan Islam. Ya, mudah juga untuk melaksanakan nilai-nilai iman atau cabang-cabang iman. Itu mudah untuk beribadah, itu kelapangan hati kepada Islam itu. Dan ini bagi orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Tapi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya itu dayiqan haraja, itu sempit gitu, berat ya. Jadi berat untuk menerima iman, berat untuk menerima Islam, berat untuk menerima tauhid, ya, berat untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Bahkan Allah mengatakan ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Kita boro-boro naik ke langit ya, kadang-kadang naik tangga aja haheho gitu kan, mau nunggu sekolot mah ya kan, pensiun gitu.
naik ke atas itu berat kan, gitu. Nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di setiap sholat berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami, berikanlah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan yang pertama untuk mendapatkan kekuatan hidayah, kemapanan dalam hidayah itu ya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, di antaranya juga dengan doa seperti apa ya muqallibal qulub, ya kan, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta hidayah kepada Allah atau meminta diteguhkan di atas hidayah ini. Nah, selain itu kekuatan hidayah ini bisa dihasilkan melalui sebab-sebab yang lain, melalui upaya-upaya yang kita lakukan, melalui sebab-sebab yang kita tempuh, gitu. Ya, di antaranya adalah sering melakukan muhasabah, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, dengan sering melakukan muhasabah. Ya, karena ya apalagi ya hidayah ini juga kan sebetulnya rawan sebetulnya. Karena pertama keadaan hati itu kan berbolak-balik, yang menjadikan hidayah ini mudah sekali goncang. Ya, hati itu berbolak-balik. Makanya kita tadi berdoa ya muqallibal qulub, Maha yang membolak-balik. Tsabbit qalbi ala din. Nah, yang kedua juga banyak sekali fitnah. Banyak sekali fitnah yang kita hadapi di dunia ini, apalagi semakin kita mendekati akhir zaman itu kan semakin banyak fitnah itu. Ya kan? Disebutkan dalam hadis itu fitanan kaqita'il lailil mudlim, gitu kan. Fitnah seperti malam yang gelap, sehingga disebutkan asbahal muslimu asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran, ya. Sehingga disebutkan fitnah-fitnah itu seorang laki-laki di pagi hari dia muslim, sore hari dia kafir. Wa amsa musliman wa yusbih kafiran. Sore hari dia muslim, pagi harinya kafir. Ya. Menunjukkan betapa dahsyat fitnah-fitnah itu datang kepada manusia, sehingga bisa merubah keyakinan seseorang, bisa meruntuhkan hidayah tadi yang telah dimiliki oleh seseorang. Itu fitnah, ya, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Ya. Semakin kita mendekati akhir zaman, itu semakin kuat. Nah, sehingga kita perlu untuk pertama berusaha untuk selalu berdoa tadi, jangan kita lupa untuk selalu berdoa, meminta hidayah, meminta keteguhan hati. Dan yang kedua adalah kita berusaha juga menempuh sebab-sebab tadi, sebab-sebab yang bisa mengokohkan hidayah. Nah, diantaranya juga thalabul ilmi, kan. Thalabul ilmi, senantiasa mencari ilmu secara rutin, secara terus-menerus. Begitu juga membersamai, berkumpul dengan orang-orang soleh, gitu kan. Itu kan dalam rangka menjaga hidayah. Nah, yaqulul Baydawi rahimahullah wattamakkunu minal huda wal istiqrar, mendapatkan kekuatan dari hidayah dan ketetapan di atas hidayah, innama yahsulu bistifraghil fikri, sesungguhnya akan diraih dengan memfokuskan pikiran, wa idamatin nazar fi ma nusiba minal hujaj,
dan terus-menerus memperhatikan hujah-hujah yang ditegakkan. Ya, jadi memfokuskan pikiran maksudnya bertafakur. Dan selalu memperhatikan hujah-hujah yang ditegakkan. Hujah-hujah yang dimaksud adalah hujah-hujah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an atau hujah-hujah yang berasal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, atau dengan kata lain ya menuntut ilmu gitu. Menuntut ilmu, mengkaji gitu ya, hujah-hujah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, Al-Qur'an itu kan hujah. Isi dari Al-Qur'an itu adalah hujah. Ya, hujah-hujah tentang kebenaran. Gitu ya. Nah, hujah-hujah ini hendaklah dikaji gitu. Hendaklah dikaji, hendaklah ditafakuri, hendaklah selalu diulang-ulang, dipelajari gitu. Ya, dan ya difikirkan. Jadi bukan hanya sekedar ya kalau Quran dibaca lafaz-lafaznya saja. Tidak hanya itu. Tapi harus dikaji. Hujah-hujahnya ini harus dikaji, digali gitu. Kemudian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji gitu kan. Nah, karena kebenaran itu, hidayah itu kan juga dibangun di atas hujah. Dibangun di atas hujah. Seorang yang mengetahui kebenaran dan juga dia mengetahui hujah-hujahnya, maka hidayah itu akan kuat kan? Hidayah itu akan kuat. Gitu. Berbeda dengan orang yang sekedar tahu kebenaran itu tapi dia tidak tahu hujahnya. Gitu. Tidak tahu apa yang menjadi dasar-dasar dari kebenaran itu. Maka akan lemah hidayahnya itu. Jadi kebenaran itu akan lemah dalam dirinya. Sehingga ketika datang syubhat gitu kan, ya runtuh gitu. Ya, bahkan dengan syubhat yang sedikit saja, dengan syubhat yang lemah saja runtuh gitu. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran tidak dengan hujah. Ya. Tidak dengan hujah. Nah, jadi kan kebenaran al-haq itu dibangun di atas hujah dan kebatilan itu dibangun di atas syubhat. Gitu. Kebatilan itu dibangun di atas syubhat. Jadi yang menjadi dasar kebatilan itu namanya syubhat. Jadi dalil-dalil atau ya dalil-dalil yang menopang gitu ya. Kalau disebut dalil ya, menopang kebatilan itu syubhat. Ya kan? Makanya orang yang melemparkan syubhat itu kan mereka juga punya argumentasi. Nah, argumentasi disebut syubhat. Adapun kebenaran, argumentasinya disebut hujah gitu. Disebut hujah. Ya. Nah, kata para ulama, kalau kita ingin memiliki kekuatan di dalam ilmu, ya, di dalam hidayah, ya sebaiknya kita tahu kebenaran dengan hujah-hujahnya, kita juga tahu yang menjadi lawan dari kebenaran itu kebatilan dengan syubhat-syubhatnya. Idealnya begitu. Ya, idealnya seperti itu. Sehingga syubhat-syubhat ini juga bisa kemudian dibantah gitu kan. Nah, inilah pentingnya kita ya, di sini perkataan siapa? Al-Imam Al-Baydawi ya, idamatun nazar fi manusiba minal hujaj. Jadi mengkaji secara terus-menerus ya, idamah terus-menerus ya hujah-hujah yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wal muwadzabah ala hisabin nafsi fil amal. Nah, termasuk di antara cara untuk mendapatkan kekuatan di dalam hidayah adalah al-muwadzabah. Muwadzabah artinya terus-menerus juga secara rutin melakukan muhasabah terhadap diri dalam beramal. Ya, dalam beramal. Nah, itu. Baik, kemudian yang berikutnya di antara faidah atau buah kebaikan dari muhasabah adalah ilaju maradil qalbi. Ilaju maradil qalbi, yaitu mengobati penyakit hati. Mengobati penyakit hati. Ya.
Lianna maradul qalbi la yumkinu izalatuhu wa ilajuhu. Karena penyakit hati ini tidak bisa atau tidak mungkin izalatuhu untuk dihilangkan, wa ilaju izalatuhu untuk dihilangkan, wa ilaju dan untuk diobati, illa bimuhasabatin nafsi wa mukhalafatiha, kecuali dengan sering melakukan muhasabah terhadap diri dan dengan cara untuk melawan keinginan nafsu. Ya. Penyakit hati, ya, kita sering bahas ya tentang ya hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, ya, berkaitan dengan apa syifaul qulub gitu ya, tentang kesembuhan hati. Ya, karena hati ini menjadi pangkal ya. Nah, wahalakul qalbi, dan binasanya hati, min ihmali muhasabati nafsi, disebabkan karena mengabaikan muhasabah terhadap diri. Wa min muwafaqatiha wattiba'i hawaha. Begitu juga kehancuran hati ini disebabkan karena selalu mengikuti hawa nafsu. Fal ajizu, maka orang yang lemah itu, man atba'a nafsahu hawaha, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang ya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam angan-angan. Bahwa yamilu hasaba ma tamilu nafsuhu, maka dia selalu cenderung kepada apa yang nafsunya cenderung kepadanya. Bahwa yadhabu haitsu maturid, dia selalu pergi ke tempat atau kemana saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Fayafsudu qalbuhu bidzalik, maka hatinya itu akan menjadi rusak disebabkan karena itu. Wa mukhalafatuha huwa sabilus salahil qalbi, dan menyelisihi nafsu adalah jalan untuk memperbaiki hati, wa ilajihi min amradihi, dan mengobatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, tentang mengobati hati, ya. Hati adalah pusat dari keseluruhan urusan-urusan hamba. Hati itu alat untuk memahami. Hati itu alat untuk memahami. Orang yang hatinya tidak sehat, maka akibatnya pemahamannya juga rusak. Karena hati itu alat untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang kafir itu punya hati tapi tidak bisa memahami kebenaran dengan hati. Ya, jadi kalau hati itu berpenyakit tadi, banyak penyakit, maka ya hati kita tidak sehat, sehingga pemahaman kita juga nanti berpengaruh kepada pemahaman kita. Ya. Nah, jadi tidak main-main ini akibatnya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga tidak jarang orang yang ya sulit memahami kebenaran, bahkan terbolak-balik dalam pandangannya antara kebenaran dan kebatilan. Yang benar dipandang batil, yang batil dipandang benar, kan gitu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Gitu. Ya. Nah, yang taat jadi maksiat gitu, yang maksiat jadi taat. Itu bahkan membela kebatilan gitu ya, dengan anggapan bahwa kebatilan itu ya yang benar. Nah, disebabkan karena hatinya rusak di dalam memahami kebenaran. Itu juga bahaya. Begitu kata para ulama, al-qalbu itu wi'aul ilmi. Hati itu adalah cawan ilmu. Hati itu adalah cawan ilmu.
Cawan itu apa? Wadah, wadah ilmu. Gitu ya. Wadah ilmu. Nah, makanya para ulama ketika mereka membahas tentang adab-adab ilmu gitu ya. Di antaranya yang kitab itu Khulasatu Ta'zimil Ilmi itu, punya Syekh Saleh Al-Utsaimin itu. Beliau menyebutkan adab yang pertama dalam ilmu itu adalah membersihkan hati. Kenapa kata beliau? Nah, beliau kemudian menyebutkan perkataan salah seorang ulama yang tadi. Karena al-ilmu itu apa? Al-qalbi itu wi'a'ul ilmi. Karena hati itu adalah cawan ilmu. Wadahnya ilmu. Jadi ilmu itu kemana ilmu itu akan dimasukkan dalam diri kita? Itu ke dalam hati gitu. Nah, seorang kalau hatinya kotor, hatinya berpenyakit, maka ilmu itu akan sulit masuk gitu ke dalam hati. Maka kalau seorang ingin mudah dia dalam memahami ilmu, dia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Ya, dia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu sehingga ilmu itu dengan mudah gitu kan masuk ke dalam hati. Nah, jadi ilmu itu apa? Hati itu adalah wadahnya ilmu. Nah, begitu juga hati ini adalah anggota badan yang pertama kali akan ditarget oleh setan ketika setan akan menyesatkan manusia. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurim, yang membisik-bisikan apa? Berbisik ke dalam dada-dada manusia, itu ke dalam hati-hati manusia. Jadi, kalau setan ingin menyesatkan manusia, menjadikannya buruk gitu ya, maka yang ditarget itu adalah hatinya, karena kalau hatinya sudah kena ya semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Nah, dan hati itu juga adalah pusat dari keyakinan, ya, keyakinan semuanya dalam hati. Pusat juga dari amal soleh, ya, atau amal perbuatan, karena innamal a'malu binniyat. Nah, semua ini menunjukkan bahwasannya kedudukan hati itu sangat penting dan menunjukkan juga bahwa kita harus bersungguh-sungguh untuk memberikan perhatian kepada masalah hati. Ya, pada masalah hati. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kotoran, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan penyakit sehingga urusan-urusan kita yang lain juga semuanya akan berantakan, akan hancur. Nah, di antara cara kita untuk menjaga kesehatan hati kita itu adalah dengan sering melakukan muhasabah. Karena kalau kita jarang melakukan muhasabah, datangnya ke dalam hati, kadang tidak terasa penyakit-penyakit hati itu, jadi sifatnya itu kadang-kadang tidak terasa. Ya, orang yang hatinya sakit kadang-kadang dia tidak merasa sedang sakit. Nah, itu juga yang membedakan penyakit hati dengan penyakit badan kan. Kalau penyakit badan, orang kalau sakit badan ya dia merasa gitu, sakit badan, ya kan, kepala pusing, itu kan, apa gitu, badan meriang gitu, ya. Makanya segera ke dokter. Orang kita sakit langsung ke dokter, langsung cari obat. Tapi orang yang hatinya sakit kadang-kadang dia tidak merasa sedang sakit, makanya dia tidak merasa perlu untuk ke dokter gitu. Dan merasa dia tidak perlu untuk berobat gitu. Nah, ini juga kalau kita jarang melakukan muhasabah, nah itu kadang tidak terdeteksi gitu penyakit-penyakit itu. Ya kadang-kadang apa sebenarnya ria misalnya gitu kan. Kadang-kadang nggak terdeteksi itu. Ria itu kan ya, muncul dalam hati, kemudian bahkan kadang-kadang kita menganggap biasa aja. Bahkan menikmati gitu. Ria itu. Nggak kerasa. Muncul datang misalnya kemunafikan, ya, nifak gitu kan. Itu penyakit hati. Apalagi misalnya seperti ketawakalan kepada selain Allah. Kadang-kadang nggak kerasa kita bergantung kepada selain Allah dalam masalah rizki misalnya. Kadang-kadang kita seakan-akan ya yang lain itu sebab-sebab yang kita tempuh itu gitu kan, strategi bisnis dan lain sebagainya itu seakan-akan itu yang menjadi penentu.
Ya, padahal ketawakalan itu hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu. Itu kan takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Ya, begitu juga seperti hasad misalnya dan lain sebagainya. Penyakit hati itu kalau kita tidak sering lakukan muhasabah terhadapnya, itu ada di dalam hati kita. Ya, ada dalam hati kita. Ambisi kepada dunia, coba, ya. Kalau kita nggak hati-hati, ada dalam hati kita. Nah, dan kita jangan merasa bahwa hati kita ini sudah bersih. Ya, kalau kita jarang melakukan muhasabah, kita tidak menyadari. Makanya harus sering melakukan muhasabah terhadap hati kita. Ini gimana nih hati kita? Kita beramal ini selama ini ikhlas nggak gitu? Kan? Kita selama ini menuntut ilmu ini apa tujuannya, apa motivasi? Kita selama ini ya kan ujub tidak gitu dengan amal kita, ujub tidak dengan ilmu kita. Ya, kita selama ini ya apakah ada takabur tidak, ada kiber tidak, ada kesombongan tidak dalam hati kita, gitu kan? Nah itu kan gimana cara untuk mengetahuinya? Dengan muhasabah, gitu ya. Ada hasad gak kita sama orang? Kalau orang dapat nikmat kita nih, gimana perasaan kita? Senang atau susah? Gitu. Ya, itu kan tanda-tanda sebetulnya. Kalau kita melihat orang lain dapat nikmat, kita tidak enak, tidak senang, itu berarti ada penyakit hati itu dalam hati. Susah. Itu kalau nggak dimuhasabah itu. Nah, hati yang berpenyakit itu juga nanti punya kaitannya dengan dengan ketenangan hidup, dengan kebahagiaan hidup. Nah, orang yang hatinya berpenyakit itu cenderung tidak bahagia hidup. Cenderung tidak bahagia. Ya. Orang yang ya seperti tadi berambisi kepada dunia, enggak bahagia sebetulnya. Yang terlalu berambisi ya kepada dunia. Ya, justru dengan zuhud itu kan, ya, orang akan bahagia. Begitu juga orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada orang tadi atau ada hasad tadi ya, kan tidak bahagia sebetulnya. Orang yang hasad itu yang dengki itu dikit-dikit ya kan, dengki, hasad sama orang, iri, dikit-dikit iri, gak bahagia. Nah, sehingga tidak tenang hidup. Ya, nah maka muhasabah ini menjadi sangat penting, sangat-sangat penting untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita tenang, bahagia, gitu ya. Nah, ilaju maradil qalbi. Jadi di antara buah atau kebaikan dari muhasabah adalah mengobati penyakit-penyakit hati. Kemudian yang berikutnya iktishafu masawi'in nafsi wa uyubiha wa adamul iktirari bil amal. Nah ini di antara faidah dari melakukan muhasabah adalah membuka atau menyingkap iktishaf masawi'in nafsi, keburukan-keburukan diri, wa uyubiha, dan aib-aib diri, wa adamul iktirari bil amal, dan tidak tertipu dengan amal. Nah, jadi sering melakukan muhasabah menjadikan kita bisa melihat keburukan-keburukan kita sendiri, menjadi tersingkap, menjadi terbuka ya di hadapan kita aib-aib kita, sehingga kita kemudian bisa memperbaikinya. Ya, kita bisa memperbaikinya. Gitu. Dan kita tidak tertipu dengan amal-amal kita. Atau magrur ya istilahnya. Al-gurur, tertipu, terperdaya dengan amal atau dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, fainal insan mata hasaba nafsahu wajada uyubaha. Karena sesungguhnya manusia itu ketika dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka dia akan mendapati aib-aibnya, mendapati kesalahan-kesalahannya, mendapati kekurangan-kekurangannya. Ya. Dan ini sesuatu yang positif. Ketika seorang bisa menemukan sendiri gitu ya kekurangan-kekurangan dirinya.
untuk kemudian dia memperbaikinya. Ya. Karena kan ya syarat untuk bisa memperbaiki diri itu adalah mengenal dulu kekurangan-kekurangan diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengenali kekurangan-kekurangannya, ya dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Ya. Dan kita itu kalau kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita oleh kita sendiri, itu lebih enak gitu kan, daripada ya kita mengetahui kekurangan kita dari orang lain, gitu kan, dari orang lain. Ya. Nah, gimana caranya? Melakukan muhasabah. Ya, melakukan muhasabah. Wa mata ma wajada uyubaha lam yagtar bil a'mali sholihati allati ya'maluha. Dan ketika seorang itu bisa mengetahui aib-aibnya sendiri, maka dia tidak akan tertipu dengan amal-amal soleh yang telah dilakukannya. Ya, dia tidak akan tertipu dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Ya, karena ini juga keadaan gurur itu atau ligtiror itu juga disebabkan karena seorang tidak menyadari kesalahan-kesalahannya. Ya, merasa bahwa dirinya itu sempurna gitu kan, merasa bahwa dirinya itu telah berada dalam kebaikan yang sempurna gitu ya. Tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Menjadikan dia magrur, tertipu tadi dengan amal-amal solehnya. Bal yarju rabbahu an yuqbala minhu tilkal a'mal ala ma hiya fihi minan naqsi. Akan tapi orang tersebut akan senantiasa berharap kepada Rabb-nya supaya diterima darinya amal-amal tersebut sekalipun banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalamnya. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita selalu melakukan muhasabah. Ya, termasuk berkaitan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Kita menjadi tadi tidak ujub, tidak magrur, tidak tertipu dengan amal-amal soleh kita. Karena kalau kita lakukan muhasabah, ya, termasuk juga terhadap amal-amal soleh yang selama ini kita lakukan, maka kita akan dapati amal-amal soleh itu juga banyak kekurangannya sebetulnya, ya kan? Banyak kekurangannya, gitu. Maka kita menjadi tidak tertipu dengan sholat kita misalnya, gitu kan? Kalau kita jarang melakukan muhasabah, ya, kita merasa sholat kita udah bagus gitu, udah baik, udah istiqomah, udah maksimal, ya pahala dapatlah gitu ya, gitu kan? Pede gitu akhirnya kan, insya Allah lah masuk surga lah gitu kan? Iya, seperti itu jadi. Nah, padahal belum tentu seperti. Nah, tapi kalau kita sering melakukan muhasabah, kita dapati banyak sekali kekurangan-kekurangan kita dalam sholat, terutama berkaitan dengan kekhusyuan, ya, terutama berkaitan dengan kekhusyuan di dalam sholat. Banyak sekali kekurangan. Gitu. Gitu juga dalam hal pelaksanaannya, terhadap sunnah-sunnahnya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga puasa kita, misalnya puasa Ramadan kemarin, gimana puasa Ramadan kita? Ya kan? Ini juga banyak kekurangannya. Kadang-kadang kata-kata buruk masih dilakukan, masih diucapkan, perbuatan-perbuatan buruk juga tidak ditinggalkan, ya kan? Ketika kita berpuasa. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan buruknya dan perbuatan buruknya ketika dia berpuasa, maka Allah tidak butuh lagi kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh lagi kepada puasa. Gitu kan? Begitu juga sedekah-sedekah kita gitu, misalnya. Ya, sudah seperti apa kualitas sedekah kita? Ya, terutama berkaitan dengan masalah niat gitu ya. Dengan masalah niat. Ya, kadang-kadang susah itu menjaga niat supaya ikhlas, ya, supaya tidak ria gitu dalam bersedekah. Nah, supaya tidak berbangga dengannya. Nah, nah begitu juga ibadah-ibadah yang
lain zikir kita, tilawatul Quran kita, ya, thalabul ilmi kita, gitu ya. Nah, masih jauh dari kesempurnaan. Qala Abdul Aziz ibnu Abi Rawad rahimahullah, ma dakhaltu fi syai'in min a'malil bir fa kharajtu minhu fa hasabtu nafsi illa wajadtu nasibas syaitanu fihi aufar min nasibillahi ta'ala. Ini bagaimana, ya, contoh bagaimana cara salafus saleh melakukan muhasabah terhadap amal-amal yang dilakukannya. Abdul Aziz bin Abi Rawad mengatakan, tidaklah aku masuk ke dalam sesuatu dari amal-amal kebaikan. Maksudnya tidaklah aku memasuki suatu amal kebaikan, melakukan amal kebaikan, kemudian aku selesai dari kebaikan itu atau selesai dari melakukan amalan kebaikan itu, kemudian aku melakukan muhasabah terhadap diriku, ya, setelah beramal melakukan muhasabah, illa wajadtu nasibas syaitani fihi, ya, melainkan aku dapati ternyata bagian setan di dalam amal itu lebih banyak daripada bagiannya Allah, gitu kan. Ternyata lebih banyak daripada bagiannya Allah. Ya, ternyata amal-amal itu, ya, setelah diperiksa gitu, setelah dimuhasabah, ternyata yang untuk setannya lebih banyak gitu daripada untuk Allah. Ya, ya, seperti tadi yang sholat itu kan, sholat yang tidak khusyuk itu kan kata para ulama seperti kita itu menghadiahkan bangkai kepada Allah. Ya, seperti kita menghadiahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Kalau hilang khusyuknya, ya berarti sholat yang nggak ada ruhnya, gitu kan. Ya, binatang kalau tidak ada ruhnya, ya bangkai namanya, ya kan, bangkai namanya, gitu. Ya, kita kalau dikasih hadiah kambing, gitu kan, tapi bangkai, mau nggak kita nerima? Ya, kita tidak akan mau menerima. Ya, Pak, ya ayah ayam, tapi tos maut kamari, geus paek di kamari kageweng di sana. Kan tidak akan mau kita. Kenapa? Karena bangkai. Gitu. Nah, jadi apa yang kita berikan untuk Allah itu dari amal-amalan kita itu juga, ya, kalau kita perhatikan, kita muhasabah itu sedikit. Lebih banyak untuk setannya gitu. Belum tadi niatnya gitu kan. Kalau niatnya ria kan bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah, maka Allah tidak akan menerima amalan yang dilakukan dengan ria. Maka itu untuk setan berarti. Itu untuk setan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ana agna syuraka anisyirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan kemudian dia menyekutukanku dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya tersebut. Ya, Allah tinggalkan, Allah tidak akan menerima. Gitu. Nah, begitu juga amalan-amalan yang lainnya yang, ya, dihinggapi oleh kekurangan-kekurangan seperti itu. Maka bagian yang kita berikan untuk Allah itu sebetulnya menjadi sedikit. Nah, ini pentingnya melakukan muhasabah. Kalau tidak melakukan muhasabah, hal seperti itu tidak akan diketahui gitu, tidak akan terdeteksi tadi. Sehingga kita tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dan kita cukupkan, selesai. Cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.